Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Manggala Law Center YouTube channel. Channel yang sangat inspiratif dan mencerdaskan. Tentu kita akan berbagi pengetahuan berkaitan dengan perkembangan sosial, politik, dan penegakan hukum. Teman-teman semuanya yang lagi hot nih, terkait statement Amin Rais yang menyatakan ada upaya 3 periode masa jabatan presiden, ya. Ini yang masih hangat-hangatnya. Kita akan bahas lebih komprehensif lagi. Iya, jadi sebenarnya menyampaikan pendapat, gagasan itu adalah hal yang wajar di dalam negara demokrasi seperti ini. Tetapi perlu dijadikan pembelajaran bahwa setiap orang dalam berstatement itu harus mampu mempertanggungjawabkan statementnya agar tidak terjadi insinuasi. Karena mengingat Presiden Jokowi kan juga menyatakan bahwa yang menyarankan masa jabatan 3 periode kepada dirinya itu bisa jadi dia mencari muka, menampar dirinya, atau menjerumuskannya. Jadi Presiden Jokowi menyampaikan jawabannya di berbagai media massa terkait dengan isu masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Masa jabatan 3 periode seorang presiden, apakah bisa? Bisa saja. Nah, apabila ada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jadi amandemen yang kelima. Karena amandemen yang keempat pasca reformasi itu masa jabatan presiden dibatasi menjadi 2 periode. Jadi kalau ditanya apakah bisa, bisa saja apabila konstitusinya diubah. Tadinya di dalam ketentuan pasal 7 ya Undang-Undang Dasar, tadinya masa jabatan 2 periode diganti menjadi 3 periode. Bisa saja apabila ada perubahan Undang-Undang Dasar dan MPR menghendaki itu. Ya, jadi mekanisme perubahan konstitusi juga diatur dalam konstitusi itu sendiri, terutama dalam ketentuan pasal 37 UUD NRI 1945 ya. Jadi diajukan 1/3 anggota MPR. Nah, jadi pasal yang mau diubah itu harus ditulis secara jelas mana yang mau diubah. Dan ketentuan pasal 3 harus dihadiri 2/3 anggota MPR dengan persetujuan 50% plus 1 anggotanya. Dan perlu diingat, hal yang tidak bisa diubah di dalam konstitusi adalah bentuk negara. Jadi mekanismenya bisa diajukan oleh anggota MPR. 1/3 dihadiri 2/3 disetujui 50% plus 1. Itu mekanisme perubahan konstitusi. Ya, implikasi politik bahwa politik itu sebenarnya tujuannya kan kekuasaan. Nah, kekuasaan untuk apa? Untuk mewujudkan konsepsi bangsa, untuk mewujudkan tujuan negara, untuk mengimplementasikan program-program penguasa yang meraih kekuasaan. Nah, tetapi semangat reformasi karena dulu jabatan presiden itu tidak dibatasi, Pak Harto berkuasa sampai 32 tahun, Bung Karno sampai 21 tahun. Artinya, semangat reformasi itu apa sih? Semangat reformasi itu agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Maka seorang yang berkuasa itu dibatasi masa kekuasaannya menjadi 2 periode agar tidak terjadi abuse of power. Nah, selain itu bahwa jabatan presiden itu 1 periode pertama 5 tahun. Seorang penguasa suatu rezim itu diberikan kewenangan kekuasaannya apabila dia memperoleh kekuasaan dari hasil pemilu. Dia memegang tampuk kekuasaan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kalau 5 periode dia mampu, tentu dia bisa dipilih dalam 1 kali masa jabatan berdasarkan konstitusi pasca amandemen yang keempat. Nah, tapi kalau dalam ruang waktu yang diberikan selama 10 tahun masih banyak masyarakat yang belum sejahtera, artinya sebenarnya sudah cukup. Karena negara ini harus memberikan kesempatan kepada para calon pemimpin, para generasi-generasi selanjutnya untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa ini ya melalui kompetisi pilpres. Artinya harus ada pembatasan.
Jadi kalau implikasinya terkait dengan wacana ini dan benar-benar terjadi, ya tentu bisa banyak asumsi yang berkembang di masyarakat terkait dengan keserakahan kekuasaan, pelanggengan kekuasaan, bisa saja terjadi seperti itu. Ya, sarannya adalah laksanakan amanah konstitusi dulu. Yang sudah terjadi perubahan selama 4 kali itu, laksanakan dulu dengan benar. Kalau belum bisa melaksanakan amanah konstitusi terkait dengan penyelenggaraan negara yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat belum terpenuhi, perlindungan akan hak asasi manusia belum terpenuhi, ya langkah baiknya jangan mikir 3 periode dulu, pikir saja bagaimana mengimplementasikan amanat konstitusi saja. Nah, kalau mengimplementasikan amanah konstitusi saja belum mampu, ya ngapain memikirkan 3 periode? Artinya kekuasaan itu kan ukurannya kesejahteraan rakyat. Kualitas demokrasi kita bagaimana? Perlindungan HAM bagaimana? Penegakan hukumnya bagaimana? Nah, itu menjadi indikator bahwa suatu rezim itu dikatakan berhasil atau tidak. Dan kalau amanah konstitusi aja berkaitan dengan variabel-variabel tadi belum terpenuhi, ya ngapain menambah masa kekuasaan? Ya sarannya cukup 2 periode, sejahterakan rakyat dulu yang memegang kekuasaan sekarang ini. Ya, jadi begitu terkait dengan tanggapan polemik 3 periode ya jabatan presiden. Jangan lupa like, comment, and subscribe, bunyikan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi teraktual terkait perkembangan sosial, politik, dan penegakan hukum. Jangan lupa teman-teman semuanya tetap belajar, sadar hukum lebih baik. Terima kasih.